Salam kenal, saya atas nama Mian Tiopan Silalahi dari SD Negeri 178-209 Piatolong, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan konten video pembelajaran di mana dalam kesempatan ini melakukan aksi nyata observasi pembelajaran di kelas dengan rekan sejawat. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ibu, Selamat pagi, Pak. apa kabarnya, Bu? Kabar baik, kabar sehat, Pak. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesediaan Ibu saya melakukan observasi di kelas Ibu. Tentunya Ibu sudah mempersiapkan beberapa hal terkait rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas, ya kan, Bu? Iya, Pak, sudah, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas yang akan saya observasi nanti, mohon kesediaannya, Bu, menyampaikan kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti dalam pelaksanaan praktek pembelajaran di kelas apa, Bu? Oke, Pak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya praktekkan di dalam kelas yaitu yang pertama nanti melalui media itu berupa benda konkret, nanti dari situ siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan persoalan perhitungan. Nanti dari situ juga nanti siswa bisa mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dan juga nanti mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan juga dengan penjumlahan. Kira-kira itulah, Pak, tujuan dari pembelajaran yang akan saya paparkan nantinya pada masa observasi. Di poin mana itu tujuan pembelajaran yang menjadi fokus pembelajaran yang Ibu terapkan nanti, Bu? Oke. Dari poin tadi beberapa poin dari tujuan pembelajaran memang kan, Pak. Iya. Apalagi saya ini lagi mengajar di kelas 1. Nanti saya akan lebih dominan atau lebih fokus siswa itu nanti mampu bisa mengidentifikasi bahkan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Karena pengurangan dan penjumlahan ini pasti mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mereka pada saat bermain, misalnya mereka pada saat pergi jajan mungkin, nanti akan ada di situ melibatkan perhitungan, baik itu berupa penjumlahan ataupun pengurangan dari misalnya hasil dari kembalian dari uang jajan mereka, seperti itu, Bapak. Oke, Bu. Strategi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu sudah persiapkan, Bu? Oke, Pak. Ini juga tidak terlepas dari tujuan pembelajaran yang juga menggunakan tadi media konkret. Dengan penggunaan media konkret juga nanti bisa menyelesaikan permasalahan, penjumlahan, dan pengurangan. Ini nanti akan saya bentuk dalam bentuk diskusi kelompok seperti itu, Pak. Supaya nanti dalam diskusi kelompok anak didik satu sama lain bisa saling membantu, bisa saling mengerjakan bersama-sama dan mereka bisa berpikir secara kritis, secara berkelompok. Begitu, Pak. Iya, Bu. Jadi saya semakin optimis ini dari apa yang disampaikan Ibu tentang strategi yang mau diterapkan nanti di kelas dari media konkret, ya kan tadi, Bu. Kemudian dalam diskusi kelompok, dari diskusi kelompok nanti Ibu ingin mendapat atau mencapai hasil pembelajaran dari kerjasama antara peserta didik. Nah, sejauh ini apa yang menjadi keyakinan bagi Ibu untuk bisa menerapkan ini nanti di kelas? Keyakinan saya, Pak, pastinya harus dengan yakin dan percaya diri, optimis dulu, baru nanti menyampaikan kepada anak didik dengan tenang dan mengambil perhatian mereka secara lembut lah, ya kan, Pak. Apalagi siswa kelas 1 kita nggak bisa terlalu mendorong berpacu sama langsung ke titik permasalahan. Itu membutuhkan pembelajaran yang konkret melalui media atau benda konkret lah tentunya, ya.
Tentu di samping itu seorang guru bisa menerapkan pembelajaran dengan mengembangkan psikomotor mereka ya, mereka melalui gerak, mungkin diskusi bersama temannya lebih semangat. Jadi saya semakin yakin Bu dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti di praktek observasi yang saya lakukan berjalan dengan lancar, dan tentunya saya mengharapkan atau memberikan saran lah Bu. Saya bukan menilai, tapi semata-mata hanya melakukan pengamatan. Dari pengamatan nanti kalau Ibu bersedia saya memberikan saran atau masukan yang kiranya membangun untuk kita kemajuan pendidikan kita di sekolah kita ini. Bersedia kan Bu? Dengan saya hati Pak, bersedia, karena itu juga nanti menjadi acuan bagi diri saya sendiri juga, refleksi bagi diri saya juga apa yang harus perlu saya perbaiki dan apa yang akan perlu saya kembangkan atau pertahankan. Besok tanggal 29 Oktober 2024. Oke lah Bu, terima kasih. Semoga rencana kita berjalan lancar dan observasinya nanti berjalan lancar pula. Terima kasih Bu. Amin, terima kasih sama Pak. Selamat pagi. Oke, senyum dulu datang. Kasih senyum terbaikmu hari ini di cuaca yang cerah. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali. Kita akan belajar di ruangan ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berserah diri kepada Tuhan dulu. Kita melakukan kebaktian singkat ya. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Kita buat dulu kebaktian singkat kita sebelum kita belajar. Ayo. Kita melakukan kebaktian singkat tadi. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Pembelajaran sebelumnya ada yang mengingat tentang apa itu? Bilangan atau mengenal bilangan dari 1 sampai 20. Masih ingat? Coba dulu diulang kembali. Hitungan 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekarang nanti kita akan lanjutkan ke menghitung bilangan dengan melihat atau menggunakan media konkret, artinya media nyata. Oke? Sudah siap belajar? Sudah. Sudah punya halaman 115. Sudah Bu. Oke, sudah? Oke. Coba perhatikan yang ada di sana. Menghitung gambar apa yang ada di sana? Gambar buku. Gambar buku yang ada di sana, ayo kita hitung bersama-sama. Ada berapa dia di sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai di sini dulu. Ada berapa hitungan pertama tadi kapurnya? 5. Ada 5. Dihitung lagi kembali. Ini bagian pertama kan? Ya. Ibu hitung lagi bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Oke, hitungan yang kedua, bagian kedua ada berapa? Ada berapa? Jadi, ini tadi bagian pertama ada 5. Ini yang kedua ada 5. Kita gabungkan dia atau kita kaitkan dia ke perhitungan. Kalau 5 bagian pertama, 5 bagian pertama, 5 bagian kedua. Kalau digabungkan dia 5 di sini, 5 di sini. Berarti dia perhitungannya penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan. Tanda penjumlahan bagaimana? Tanda begini kan? Pas kayak ini. Jadi kalau digabungkan 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 10. Pas kayak itu, coba kita hitung bersama. Ini gabungannya tadi yang kedua kan? Kita buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Berarti pas ya. Tadi yang kapur yang utuh, ya kan? Kapur yang utuh tadi ada 8 ini tadi kan jumlahnya. Pangkatnya tadi ada berapa? 4. Berapa lagi kasih saya yang bagus? 4. Betulkah ini? Kalau dia berarti 8, di sini 4. Yang bagus tadi 8, yang patahnya 4. Apakah dia berkurang atau bertambah? Berarti tanda berkurang seperti ini kan? Betul? 8 dikurang 4 berapa? Betulkah itu? Kita buktikan. Berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti pas ya? Oke, berarti 4 dia. Beginilah perhitungannya. Jadi kita dimulai dari menghitung bilangan atau menghitung ini medianya yang ini. Terus yang kedua kita lanjutkan ke perhitungan penjumlahan. Terus ke pengurangan. Hitung dalam bentuk penjumlahan. Hitung dia banyaknya benda yang ada dalam gambar itu. Diskusikan bersama temanmu. Kalau itu sudah siap, lanjutkan lagi nanti ke pengurangannya. Dikerjakan secara bersama-sama. Oke, diskusikan bersama kawannya. Itu dia berapa banyaknya di sana. Nah. Enggak, yang ini aja. Yang ini aja. Sudah yang ini. Kalian sudah? Kelompoknya sudah? Kalian kelompoknya sudah? Belum? Sudah? Semuanya kan sudah? Sudah. Gambar es krim jumlahnya 8. Oke. Gambar es krim jumlahnya 8.
Bagaimana kabar? Kabar baik, kabar sehat Pak. Ya. Belum di kelas yang kita lakukan di hari yang lalu, Bu. Oke Pak. Sebagaimana yang telah kita lakukan kegiatan observasi kan Pak di kelas saya pada beberapa hari yang lalu, di situ saya merasa lega. Artinya leganya saya bisa melakukan observasi itu dengan baik, dan juga dari observasi itu saya mendapatkan hal-hal atau informasi yang berharga. Ternyata ada beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita pada saat kita para observasi. Iya. Kita temukan di dalam kegiatan observasi tersebut, karena Di awal kan Ibu sudah melakukan tujuan pembelajaran atau aspek pengembangan yang ingin Ibu capai, iya kan? ya Pak, kalau menurut dari tujuan pembelajaran itu sebenarnya kan Pak, Iya. sebagian besar sih sebenarnya tahapan itu yang sudah saya persiapkan Iya. bisa mencapai. Namun seperti saya bilang tadi kan Pak, kita tidak bisa memprediksi pada saat kita melakukan secara langsung. Menurut Ibu, kendala apa yang menyebabkan sehingga siswa kurang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut seperti yang Ibu sampaikan tadi? Dari itulah Pak, permasalahan yang sering dijumpai dalam kelas itu kan siswa kita kan Pak beragam, nggak Iya, semua iya. sama. Iya. Ada mungkin dari kemampuan siswa yang beragam, Iya. dari materi yang kita sampaikan ada siswa yang cepat menangkap, yang lainnya bisa menangkap tapi kayak butuh waktu, seperti itulah Pak. Baru mungkin memanajemen waktunya, ada beberapa atau aktivitas yang membutuhkan lebih banyak waktu, seperti yang tadi siswa yang cepat menangkap itu pasti waktunya lebih cepat dia. Terus siswa yang Antara skor 1 sampai 10 kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu kira-kira di angka berapa, Bu, menurut Ibu? kalau menurut penilaian saya Iya, sendiri, iya. tingkat keberhasilan kegiatan yang sudah dilakukan dalam lapangan dari rentan 1 sampai 10 kan Pak, Iya. saya menilai diri saya sendiri kayak sekitar 7 lah Pak. Udah 7 ya. 7. Pihak kepada peserta didik sangat menarik ini, berpihak kepada peserta didik, terus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat belajarnya, yang berpihaklah kepada peserta didik. Nah, jadi saya agak tertarik dengan ini, berpihak kepada peserta didik. Menurut Ibu, kegiatan pembelajaran seperti apa yang menurut Ibu bisa diterapkan ke depannya yang berpihak kepada kebutuhan peserta didik tersebut? Kalau itu kan Pak, karena kebetulan saya di kelas 1, Iya. saya melihat dulu dari sisi mana pembelajaran atau gaya belajar seperti apa yang diminati oleh siswa. Dari situ dulu nanti Pak saya berangkat dulu, saya mungkin melakukan pendekatan kepada mereka. Saya buat nanti kayak diskusi kelompok dulu, apakah itu lagi tetap di situ Pak, memang startnya diskusi kelompok itu apakah ada perubahan dari yang sebelumnya, kayak yang gaya yang baru, seperti itu Pak. Ibu menyampaikan keberagaman peserta didik. Sejauh ini, sejauh pengalaman Ibu selama mengajar, keragaman peserta didik itu menurut Ibu tadi cara belajarnya kan, cara menangkap atau menyimak materi. Nah, dari situ kita ingin berangkat, Bu, keberagaman peserta didik. Sejauh ini kemampuan yang Ibu miliki atau pengetahuan atau kompetensi yang Ibu miliki tentang pemahaman keberagaman peserta didik yang Ibu ketahui seperti apa, Bu, untuk bisa mengatasi hal tersebut? Berarti intinya kayak potensi diri saya yang saya Iya, kembangkan yang gitu. sudah Ibu miliki saat ini. Iya. Itulah Pak yang perlu saya lebih gali lagi, potensi diri saya untuk menangani permasalahan Iya, tersebut. Mungkin saya akan lebih ke ini Pak, penguasaan strategi pembelajaran yang lebih variatif lagi nanti, mempelajari atau menerapkan berbagai metode pembelajaran. Mungkin saya akan lebih optimis lagi loh Pak. Terus belajar, Iya, terus berlatih dan beradaptasi supaya tujuan itu nanti bisa tercapai kan Pak. Iya. Terus upaya-upaya yang lainnya lagi untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, Iya. yang inklusif, memberdayakan setiap siswa lah untuk mencapai setiap potensi terbaiknya
Kira-kira seperti itu lah Pak. Nilai kinerja ibu bukan, tapi saya berupaya ya mendalami, bahkan berniat untuk membantu ibu di dalam meningkatkan kompetensi, di dalam mendidik peserta didik kita, bagaimana pembelajaran itu bermanfaat bagi mereka, yang berpihak kepada mereka. Jadi saya melihat ibu memiliki semangat yang tinggi dan kompetensi juga ya, sudah banyak yang dicapai hari ini kan Bu. Hal ini saya melakukan tugas juga ya, bagian dari upaya meningkatkan kompetensi kita. Berbagai upaya kita lakukan demi peserta didik kita. Jadi ini semata-mata untuk meningkatkan kompetensi kita, yang memberikan kesempatan belajar atau pembelajaran yang bermanfaat kepada peserta didik kita. Semangat Bu, walaupun masih sekarang statusnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Saya yakin dukungan orang tua, tentu kami juga mendukung Ibu dalam melakukan kegiatan, semua kegiatan lah sekolah kita. Semangat Bu, terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih ya. Ya, demikian Bu. Mohon masukannya Bu dari kami dalam melakukan kegiatan yang seperti tadi Ibu amati Bu. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga terlebih Ibu yang sudah membantu. Ini sebagian memang tugas dari Pak Silalahi. Akan tetapi walaupun ini merupakan tugas dalam masa pendidikan guru penggerak ini, dan saya rasa ini juga ada manfaatnya untuk kita di tempat kita ini, akan Bu. Terima kasih sudah melakukan dari tahap observasi dan juga pada saat ini pasca observasi. Saya sudah mengamati dan juga observasi yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Pak Silalahi. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya, semangatnya seperti tadi yang dibilang Pak Silalahi, memang luar biasa semangat dari Ibu. Tidak memandang status, memang itu tidak perlu. Kalau kita memang ikhlas dalam melakukan tugas, apapun yang kita inginkan di kemudian hari itu akan tercapai. Itu satu ya Bu ya. Peningkatan kualitas siswa di tempat kita ini lebih meningkat lagi. Terima kasih Bu sudah membantu tugas dari Pak Silalahi. Mudah-mudahan yang seperti Ibu bilang tadi, apapun yang ingin mengenai status lah kita katakan ya Bu, mudah-mudahan dikabulkan apapun yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Silalahi. Oh iya, sedikit juga Pak, saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Silalahi. Artinya seperti yang Bapak bilang tadi, bukan menggurui, tapi saya juga merasa terhormat, saya juga bangga. Dan mungkin dalam peserta didik kekurangan itu hal yang akan saya perbaiki. Di kelebihan mungkin misalnya kalau ada, itu yang akan pertahankan, kalau bisa dikembangkan lagi seperti yang tadi, supaya tercapai tujuan pembelajaran dan peserta didik kita supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.